Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali bersama saya lagi, Bapak Henry Saputra Siregar, SPD. Di sini saya akan kembali membawakan tutorial pembelajaran materi bentuk akar dan merasionalkan penyebut kelas 10 SMK. Jadi nantinya di sini diharapkan kepada anak-anak kami yang kelas 10, khususnya SMK Taruna Padang Sidimpuan, agar sesering mungkin membuka dan menonton tutorial pembelajaran ini, sehingga nantinya anak-anak kami bisa lebih mudah memahami pembelajaran dari materi tersebut. Itu harapan saya nantinya. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi pembelajaran bentuk akar dan merasionalkan penyebut. Nah, di sini terlebih dahulu kita lihat definisi dari pengertian bentuk akar. Kita lihat, bentuk akar itu pengertiannya adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Artinya di sini akar dari bilangan rasional yaitu suatu bilangan yang asalnya berasal dari bilangan bulat rasional, sehingga nantinya kalau kita buat ke dalam bentuk akar menjadi hasil bilangan irasional. Di sini kita perhatikan contohnya. Ada akar 3, ada akar 5, ada akar 12. Kenapa yang 3 ini termasuk bentuk akar? Karena nanti kalau kita akarkan hasilnya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Artinya kalau kita dapatkan nanti hasilnya akarnya ini, maka nanti akarnya itu kita dapatkan hasilnya bilangan yang tidak kita ketahui batasan dari bilangan tersebut. Nah, di sini juga perlu kalian ketahui, tanda akar belum tentu merupakan bentuk akar. Banyak sekali anak-anak kami yang mengira bahwasanya kalau ada tanda akar itu merupakan bentuk akar. Tetapi kita harus mengetahui itu belum tentu termasuk dari bentuk akar. Contohnya di sini, saya buat. Di sini contohnya misalnya akar 4. Kalau kita lihat sekilas ada bentuk akarnya, bilangan rasionalnya 4, berarti akar 4 sama dengan 2. Akar 9 sama dengan 3. Ini belum tentu termasuk dari bentuk akar, meskipun ada akarnya. Karena kita dapatkan hasilnya bilangan rasional, yaitu akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3. Yang hasilnya ini nanti bisa kita buat ke dalam bentuk A per B. Sehingga ini merupakan termasuk contoh dari bilangan rasional. Nah, itu dia sekilas mengenai pengertian bentuk akar. Nah, sehingga di sini dari kedua contoh yang saya buat dapat disimpulkan bahwa akar 4 dengan akar 9 ini bukan merupakan bentuk akar, tetapi bentuk dari hasil akar kuadrat. Ini dia. Nah, pada bentuk akar, di sini yang akan kita bahas yang pertama sekali menyederhanakan bentuk akar. Nah, kita lihat cara menyederhanakan bentuk akar menjadi bentuk yang sederhana sekali. Kita perhatikan di sini akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali akar B. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari, di sini dapat kita lihat contoh dari menyederhanakan bentuk akar. Nah, kita lihat. Di sini kita lihat ada beberapa contoh yang sudah saya sajikan nantinya. Di contoh yang pertama, akar 18. Cara menyederhanakan bentuk akar ini menjadi bentuk sederhana. Akar 18 sama dengan kita cari faktor perkalian dari akar 18 ini. Kita ambil faktor yang paling besar dan bisa diakarkan. Nah, sehingga di sini akar 18 perkalian yang paling besar yaitu akar 9 dikali 2, sehingga salah satu bilangannya ada hasil akarnya, yaitu akar 9 dikali akar 2
sama dengan akar 9 hasilnya 3 akar 2. Nah, inilah dia contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini kita perhatikan. Contoh yang kedua, akar 45. Akar 45 ini juga kita cari faktor perkalian yang paling besar dari 45. Berarti di sini kita dapatkan pengali dari 45 yang paling besar yaitu 9 dikali 5. Sehingga akar 45 sama dengan akar 9 dikali 5. Sehingga kita pisahkan akar 9 dikali akar 5. Kita dapatkan akar 9 nilainya 3 akar 5. Kita kalikan kemari sehingga dapat 3 akar 5. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh ketiga. Nah, di sini di contoh ketiga ini sengaja Bapak buat campuran dari akar itu. Nah, kita lihat di sini 5 akar 12 sama dengan, berarti menyederhanakan 5 akar 12, berarti 5 dikali akar. Kita sederhanakan perkalian akar 12, dapat dia 4 dikali 3. Sehingga 5 dikali akar 4 dikali akar 3 sama dengan 5 dikali akar 4 nilainya 2 dikali akar 3. Sehingga kita dapatkan 5 dikali 2 dikali akar 3 dapat 10 akar 3. Nah, mudah bukan kalau kita memperhatikannya dengan baik. Selanjutnya, itulah dia mengenai penyederhanaan bentuk akar. Nah, sekarang kita lihat. Yang ketiga di sini operasi aljabar pada bentuk akar. Operasi aljabar pada bentuk akar, di sini kita ambil pengoperasiannya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kita perhatikan, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini mempunyai syarat. Syarat yang perlu kita ingat yaitu akar tersebut harus sejenis, artinya bilangan yang di dalam akar tersebut harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau semisal dia berbeda, maka akar tersebut tidak akan bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Nah, itu dia. Di sini kita lihat sifat pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sifat pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berlaku. Yang pertama, A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Yang mana A tambah B ini kita tambahkan dikalikan dengan akarnya C, sehingga A tambah B akar C. Nah, yang kedua, di pengurangan, A akar C dikurang B akar C sama dengan, nah, kita lihat A dikurang B dikali akar C, sehingga A kurang B akar C. Nah, itu dia. Dengan catatan di sini yang perlu kita lihat, A, B, dan C merupakan elemen bilangan positif. Itu harus kita ingat ya. Nah, di sini kita akan mencoba sifat dari operasi ini ke dalam beberapa contoh. Coba kita perhatikan ya, di sini contohnya. Contoh yang pertama, 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Kalau kita perhatikan ini, akarnya ini kita lihat sejenis. Artinya bilangan yang ada di dalam akar itu bilangannya sama-sama 3. Berarti dari contoh ini bisa kita ikuti sifat yang pertama ini. Berarti langsung nilai A-nya di sini 2, nilai B-nya 4, nilai C-nya akar 3. Sehingga di sini A tambah B, sehingga 2 ditambah 4 akar 3 sama dengan 2 ditambah 4 dapat 6 akar 3. Ah, inilah dia contoh dari penjumlahan. Kita coba di contoh pengurangannya. Di contoh pengurangannya di sini kita perhatikan bagian B. 12 akar 2 dikurang 2 akar 2 sama dengan. Kita perhatikan akarnya. Kalau kita lihat akarnya bisa dikatakan ini akar yang sejenis. Karena bilangan yang ada di tanda akar ini sama-sama bernilai 2. Sehingga nilai A-nya di sini 12, nilai B-nya 2, nilai C-nya akar 2.
Sehingga sifat dari pengurangan akar, di sini kita lihat A dikurang B akar C. Sehingga 12 dikurang 2 akar 2 sama dengan 10 akar 2. Nah, inilah dia mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, selanjutnya di sini perkalian bentuk akar. Pada perkalian bentuk akar, di sini sudah saya buat ketentuan yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini untuk menentukan perkalian bentuk akar berlaku sifat sebagai berikut. Di sini saya buat 3. Yang pertama, akar A dikali akar A sama dengan A. Artinya 2 akar yang sejenis, kalau kita kalikan akarnya hilang menjadi tinggal bilangan rasionalnya. Nah, yang kedua, akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Berarti kita kalikan bilangan kedua akar tersebut. Yang ketiga, C akar A dikali D akar B sama dengan C kali D kali akar A dikali akar B dapat akar AB. Nah, inilah nanti yang ketiga sifat ini akan kita uraikan ke dalam contoh-contoh sebagai berikut. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada 3 contoh saya buat. Ada A, B, C. Kita coba membahas yang pertama di bagian A. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Seperti yang saya katakan tadi, apabila 2 akar yang sejenis dikalikan, maka akarnya akan hilang, dapat bilangan rasional. Langsung nilainya di sini 5. Inilah dia sifat yang pertama tadi. Sifat yang kedua, di contoh bagian B. Akar 2 dikali akar 5 sama dengan akar 10. Karena kita kalikan nilai A dikali B. Berarti 2 dikali 5 dapat 10. Yang ketiga, sifat yang ketiga. Di sini di contoh soal C. Akar 4 dikali akar 8 sama dengan, kita kalikan, akar 4 dikali akar 8 sama dengan akar 32. Akar 32 ini masih bisa kita sederhanakan. Masih bisa kita sederhanakan. Sama seperti di pembahasan di awal tadi, penyederhanaan bentuk akar. Berarti di sini akar 32 kita cari faktor dari pengali 32. Kita ambil yang paling tinggi. Berarti di sini yang paling tinggi 16 kali 2. Kenapa dia 16 kali 2? Karena 16 itu merupakan faktor tertinggi dan mempunyai hasil akar dari bilangan tersebut. Nah, sehingga di sini akar 16 dikali akar 2 dapat akar 16 dikali akar 2, akar 16 nilainya 4 dikalikan ke akar 2 dapat 4 akar 2. Nah, itu dia. Selanjutnya di sini di perkalian. Di contoh bagian D. 2 akar 5 dikali 5 akar 2 sama dengan, kita kalikan C dikali D. Berarti di sini C kali D 2 dikalikan dengan 5, baru akarnya kita kalikan, akar 5 dikali dengan akar 2. Sehingga 2 dikali 5 dapat 10, akar 5 dikali akar 2 dapat akar 10. Sehingga hasilnya 10 akar 10. Nah, itulah dia mengenai perkalian bentuk akar. Jadi dari materi bentuk akar ini, mulai dari penyederhanaan bentuk akar, mulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, sampai dia perkalian. Kalau misalnya masih ada lagi yang kurang mengerti dan paham, nanti silakan ditanyakan di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, jadi mengenai bentuk akar saya cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu merasionalkan penyebut.
Kita lihat. Merasionalkan penyebut di sini nanti ada 3 sifat yang mau saya paparkan. Sifat yang pertama pecahan dalam bentuk A per akar B. Kita perhatikan, jika A, B, dan C bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, maka berlaku sifat penyederhanaan atau merasionalkan penyebut, yaitu kita kalikan dia faktor sekawan. Kita jadikan penyebutnya ini menjadi pembilang dan penyebut, atau kita kalikan dengan faktor sekawan. Sehingga A per akar B sama dengan A per akar B dikali, kita ambil penyebutnya yang berbentuk akar, dikali akar B per akar B sama dengan, sehingga A dikali akar B dapat A akar B per akar B dikali akar B dapat B. Sehingga bentuk sederhananya A per B akar B. Dari sifat ini dapat kita kaitkan beberapa contoh. Di sini kita perhatikan contoh yang pertama, rasionalkanlah penyebut pecahan berikut. 3 per akar 5. 3 per akar 5. Kita lihat dari soal ini akarnya ataupun nilai akarnya akar 5. Jadi inilah nanti yang kita buat sebagai pengalih faktor sekawan, kita jadikan dia pembilang dan penyebut. Sehingga 3 per akar 5 sama dengan 3 per akar 5 dikali, kita jadikan dia pembilang dan penyebut, berarti akar 5 dikali akar 5 sama dengan 3 dikali akar 5 dapat 3 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 dapat 5. Sehingga 3 akar 5 per akar 5 ini kita sederhanakan 3 per 5 akar 5. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua di sini kita perhatikan, atau contoh yang kedua, rasionalkanlah penyebut pecahan berikut. Akar 3 per 5. Berarti akar 3 per 5, di sini kita buat pengalihnya sama dengan akar 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Nah, sehingga kita kalikan, akar 3 dikali akar 5 dapat akar 15 per akar 5 dikali akar 5 dapat 5. Sehingga kita sederhanakan, di sini ada bilangan 1 tapi tak perlu kita tuliskan. Sehingga kalau kita sederhanakan ini 1 per 5 akar 15. 1 per 5 akar 15. Nah, inilah dia sifat yang pertama merasionalkan penyebut dalam bentuk pecahan A per akar B. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini kita perhatikan ya. Pecahan berbentuk C per A plus minus akar B. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan sesuai yang saya katakan tadi, kita perhatikan penyebutnya. Apabila nanti penyebutnya bertanda positif, maka kita buat sebagai faktor sekawan dengan membuat lawan dari tanda tersebut. Kalau saya misalnya di sini tambah, di sini kita ubah menjadi kurang. Sebaliknya, kalau nanti di sini kurang, kita ubah menjadi tambah. Dengan catatan itu penyebutnya itu kita buat sebagai pengalih faktor sekawan dari penyebut tersebut. Kita lihat misalnya C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B dikali. Kita ambil penyebutnya ini A, kita ubah menjadi kurang, berarti A dikurang akar B per A dikurang akar B sama dengan C per A dikurang akar B per A pangkat 2 dikurang B. Dan sebaliknya, di sifat yang kedua ini juga tetap sama, cuma beda tanda ya. Jadi yang dua ini nggak perlu saya paparkan lagi, karena di nomor 1 ini sudah mewakili dari penjelasan yang nomor 2 ini. Sehingga bisa kita kaitkan ke dalam sebuah contoh. Kita perhatikan, rasionalkanlah bentuk berikut. 3 per 2 ditambah akar 5. Kita perhatikan, dari soal ini penyebutnya ini 2 ditambah akar 5 ini bertanda tambah.
Nanti ini kita jadikan sebagai faktor sekawan dari penyebut, kita buat tandanya berlawanan menjadi kurang. Sehingga 3/2 ditambah akar 5 sama dengan 3/2 ditambah akar 5 dikali, ambil 2 dikurang akar 5 per 2 dikurang akar 5. Nah, jadi tanda yang kita dapatkan di sini berlawanan dari tanda penyebutnya. Sehingga kita kalikan 3 dikali 2 dapat 6. Dikurang 3 dikali akar 5 dapat 3 akar 5 per 2 dikali 2 dapat 4. Positif jumpa negatif, jadi negatif. Akar 5 dikali akar 5 dapat 5. Sehingga 6 dikurang 3 akar 5 per 4 dikurang 5 dapat min 1. Sehingga hasil yang di atas kita bagikan. 6 dibagi minus 1 dapat minus 6. Negatif 3 akar 5 dibagi minus 1 dapat positif 3 akar 5. Nah, inilah dia contoh dari sifat yang kedua. Kita masuk ke sifat penjelasan yang terakhir di sini. Pecahan berbentuk A per akar A plus minus akar B. Nah, di sini kita lihat ketentuan dari bentuk pecahan tersebut. Ketentuan dari pecahan tersebut dapat dirasionalkan dalam bentuk A per akar A ditambah akar B sama dengan C per akar A ditambah akar B dikali. Penyebutnya ini kita ambil sebagai faktor sekawan dari penyebut. Kita jadikan dia di sini A dikurang akar B, akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Sehingga kita kalikan ini, kita kalikan C dikali akar A dikurang akar B per akar A dikali akar A, jawabnya A. Positif jumpa negatif, jawabnya negatif. Akar B dikali akar B dapat B. Sehingga di yang ketentuan yang kedua ini nggak perlu lagi saya paparkan karena pemaparannya hanya beda di tanda penyebutnya saja. Nah, jadi di sini kita kaitkan ke dalam contoh dari penggunaan pecahan ini. Kita perhatikan. Rasionalkanlah bentuk berikut. Akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Nah, jadi merasionalkan penyebut dari akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Pertama sekali kita lihat tanda dari penyebutnya. Karena ini nanti yang kita jadikan pengali dari faktor sekawan dari penyebut tersebut. Berarti di sini akar 5 dikurang akar 3. Nah, ini nanti akan berubah atau berlawanan kurang, berubah menjadi tanda tambah di sini. Sehingga akar 3 per akar 5 dikurang akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3 sama dengan kita kalikan akar 3 buka kurung dikali akar 5 ditambah akar 3 tutup kurung per akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5, negatif jumpa positif hasilnya negatif, akar 3 dikali akar 3 jawabnya 3. Sehingga kita kalikan akar 3 dikali akar 5 dapat akar 15 ditambah akar 3 dikali akar 3 jawabnya 3 per 5 dikurang 3 dapat 2. Sehingga kita sederhanakan ini sesuai yang saya katakan tadi. Di sini tadi sudah kita ketahui bahwasanya angka yang berada di depan akar ini nilainya 1 tapi tak perlu kita tuliskan. Berarti di sini 1/2 akar 15 ditambah 3/2. Nah, inilah dia penjelasan mengenai merasionalkan penyebut. Jadi dari ketiga sifat yang sudah saya paparkan satu persatu, nantinya mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Sehingga nantinya materi yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi di sini saya harapkan apabila masih ada lagi yang kurang dipahami, silakan masuk ke kolom komentar, berikan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Tentunya video ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terus
Di sini nantinya anak-anak kami saya harapkan tetap menonton video pembelajaran dari saya sehingga nantinya anak-anak kami bisa memahami materi tersebut. Akhir kata saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.